Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk pick up a card khusus untuk mengetahui kejutan seperti apa yang akan diperoleh oleh Cancer dalam waktu dekat. Kejutan ini bisa berupa kabar baik, ya, promosi, tawaran, reward, penghargaan, ya, scholarship, atau bisa sebaliknya, tergantung dari energi kamu, ya, atau bisa jadi biasa-biasa aja tuh gitu ya kan, nggak ada apa-apa ya. Terkadang gitu ya, ada yang komentar gitu, ini nggak sesuai nih, katanya kejutan tapi nggak ada gitu ya. Ya kebetulan kamu pilih filenya yang nggak ada kejutannya, gimana kan gitu. Ya pasti ada salah satu di sini yang ada kejutannya gitu ya, kejutan dalam artian positif yang bagus gitu. Yang lain ya mungkin biasa-biasa aja gitu, tergantung dari keberuntungan kamu ya. Oke, readingan ini bersifat general, energinya kolektif ya. Adapun pesan-pesan atau saran-saran yang menurut kamu tidak sesuai dengan kamu gitu ya, diabaikan saja ya. Diambil pesan-pesan yang cocok menurut kamu terhadap kamu, jangan diambil hati bila ada yang menurut kamu sensitif, tidak berkenan di hati kamu. Oke, di sini saya menyediakan 3 jenis pile, A, B, A, dan C. Ya, hanya terdiri dari 2 kartu saja ya, nggak banyak, dan kamu bisa cek timingnya di description. Pilihlah kartu atau pile yang ada di sini berdasarkan suara hati kamu. Oke, saya mulai dari pile yang pertama. Pile yang pertama ada Queen of Swords, ada The Lovers. Wow. Ya, untuk Queen of Swords ini sepertinya kamu adalah orang yang cerdas ya, mandiri, berpikir kritis. Kadang kamu ini memiliki karakter yang sangat tajam gitu ya. Kalau misalnya salah-salah, bener-bener gitu, dia berani berbicara dia. Ya, dan biasanya memiliki sikap yang adil nih untuk sosok Queen of Swords ini ya. Ya, kadang juga kamu mampu untuk bersikap masa bodoh sama apa kata orang kan gitu ya. Ya, berani juga ini menghadapi kenyataan, berani menghadapi hidup ya, berani menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Kalau misalnya ada masalah hidup ya, berani. Bisa jadi kamu di sini adalah seorang single parent gitu ya, tapi kamu mampu berdiri tegak di atas kaki kamu. Kamu mampu berusaha nih untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kamu. Ya, terkhusus anak-anak kamu ya. Saya ngelihat di sini untuk beberapa di antara kamu, untuk asmara ini ya, yang single parent, ya bisa jadi ini ada ketemu dengan sosok yang kamu anggap sebagai soulmate kamu. Ketemu dengan seseorang yang memiliki vibrasi yang sama dengan kamu. Ini ngebantu kamu untuk healing dari orang lama. Wow. Ya, saya nggak mengatakan bahwa kamu akan ketemu dengan sosok ini dalam waktu dekat ini, tapi kamu sepertinya udah ketemu dengan sosok ini nih, dan kamu ngerasakan koneksi itu ya dalam waktu dekat ini. Ngerasa tersentuh gitu, ngerasa getaran-getarannya, wow gitu, enak banget gitu ya kan. Wah, oke, untuk beberapa di antara kamu saya juga ngelihat ini ya, kamu seperti memegang tanggung jawab penuh nih di dalam rumah tangga, di dalam ini kebahagiaan orang-orang yang kamu cintai ya, terkhusus kamu yang single parent nih ya. Walaupun kamu sendiri, tapi kamu bagaimana usaha-usaha yang kamu lakukan supaya kamu bisa memenuhi tanggung jawab tadi sebagai orang tua untuk kebahagiaan anak-anak kamu ya. Ini bagus banget ya. Dan dalam waktu dekat ini beberapa di antara kamu ya sepertinya akan menemukan pokok permasalahan ya. Ada sebuah permasalahan nih, kamu menemukan titik atau pokok permasalahan di sini nih, main core-nya, apa yang menyebabkan suatu masalah. Ya, misalnya kamu memiliki masalah dengan seseorang, ya, kamu menemukan main core-nya, ya, akar permasalahannya di mana gitu, dan kamu mampu mengatakan itu, ya. Kamu dalam waktu dekat ini juga saya ngelihat ya, sepertinya kamu akan mampu mengenali sosok orang yang manipulatif.
yang penuh dengan kebohongan. Jadi sebelum-sebelumnya kamu melihat ini orang biasa-biasa aja gitu, tapi dalam waktu dekat ini sepertinya kamu akan mampu menilai, melihat kebohongan atau sikap asli dari seseorang. Ya, kalau kamu nggak melihat ini dari seseorang, bisa jadi dari situasi atau kondisi ya. Kamu bisa menilai situasi atau kondisi atau lingkungan kamu. Oh, lingkungan ini atau situasi ini sebenarnya yang memicu saya merasa nggak nyaman di lingkungan ini. Contohnya seperti itu ya. Ada orang gitu ya kan, selama ini nggak menyadari ternyata lingkungannya toksik gitu. Itu yang membawa energi yang tidak baik terhadap dia gitu. Tapi setelah dia teliti lagi, dia telusuri lagi, oh ternyata lingkungan kan gitu ya. Ada juga nih beberapa di antara kamu ini dalam waktu dekat sepertinya bisa jadi ini dimintai saran, dimintai pencerahan dari orang-orang yang dekat dengan kamu ya. Dia ngerasa terkoneksi dengan kamu ya, dia ngerasa damai, nyaman ketika dia mendapatkan pencerahan dari kamu. Wow, ini bagus banget ini ya. Ada the Lovers suaranya di sini dan Queen of Swords. Saya mengatakan ini 100% yes. Positif energinya ya. Oke, demikian untuk pile yang pertama. Untuk pile yang kedua, saya ngelihat di sini ada Seven of Pentacles dan juga King of Pentacles. Wow, ini berbicara tentang uang ini ya. Ya. Beberapa di antara kamu, saya ngelihat ini seperti bukan kejutan, tapi ini seperti proses. Kamu masih di dalam proses itu, masih di dalam perjalanan, dan ada perasaan jenuh dalam waktu dekat ini ya. Kamu berpikir, ini usaha yang aku lakukan, pekerjaanku ini bakal ngejamin masa depanku enggak ya? Ini usaha-usaha yang aku lakukan ini kok gini-gini terus, hidupku kok gini-gini terus ya. Kok nggak jelas nih ya, mau menikah tapi selalu ada kendala gitu ya. Tapi saya lihat dengan adanya King of Pentacles di sini, artinya sebenarnya kalau ada pun kendala ya, ada pun proses, ada pun semacam tantangan ya, kamu ngerasa perjalanan kamu di sini lambat, keberuntungan kamu lambat ya, rencana-rencana yang kamu lakukan dengan pasangan untuk menikah sepertinya ada penundaan ya, ada proses seperti lama gitu ya. Ya, sebenarnya kalau saya ngelihat di sini ya, selama kamu sabar ya, dan selama kamu percaya pada diri kamu sendiri ya, selama kamu ada usaha-usaha, apa yang kamu kerjakan sekarang ini akan berhasil. Ya, karena kamu di sini adalah King of Pentacles. Segala sesuatunya yang udah kamu pegang, udah kamu tekuni, ya. Kalau kamu fokus di situ, itu akan berhasil. Seberapa sulit pun itu, ya. Semuanya akan tampak sangat indah. Jadi di dalam hubungan asmara juga seperti itu. Jadi semacam ada proses gitu lama gitu ya. Ada keinginan untuk menikah, tapi kok rasanya kok ada aja kendala gitu ya. Ada aja halangan gitu. Masalahnya di uang nih, masalahnya di jarak nih. Ada aja masalah gitu. Ya, kadang kamu ngerasa aku give up nggak ya gitu. Atau aku terus lanjut. Nah, kalau saya ngelihat ini ya, lanjut aja gitu ya kan, karena semuanya akan terasa indah nanti ke depannya. Tapi harus ada usaha ya, harus ada compassion gitu, harus ada passion di sini ya. Bisa jadi kamu di sini bukanlah sosok King of Pentacles ini, tapi kamu dealing dengan sosok King of Pentacles, pasangan kamu yang King of Pentacles ya. Mungkin dia sekarang lagi fokus ya, cari uang gitu, supaya kamu dengan pasangan bisa hidup berkecukupan, bisa menyelenggarakan pernikahan dengan baik gitu ya, tidak ada kendala nanti, tidak ada masalah keuangan nanti ke depan ya. Sebenarnya saya mengatakan ini
positif aja gitu ya, kalau disikapi dari segi positif ya. Cuma di sisi lain ini ada rasa seperti ini berat banget, ini hubungan ini berat banget, ini pekerjaan ini gitu ya, butuh fokus, butuh ketekunan, butuh kesabaran ya. Selama kamu memiliki kesabaran itu, kamu akan memperoleh keberhasilan. Saya nggak bisa menjanjikan dalam waktu dekat akan ada keberuntungan gitu ya, tapi bisa iya bisa enggak. Jadi 50% yes, 15% no. Oke, demikian untuk file yang kedua ya. Untuk file yang ketiga ada Eight of Wands, dan juga ada renewal ya. Ada semacam beban gitu ya, atau masalah yang kamu hadapi dalam waktu dekat ini. Masalahnya adalah banyak pekerjaan yang menumpuk yang harus diselesaikan pada waktu yang bersamaan. Ada banyak aktivitas atau semacam tawaran atau proyek yang harus kamu kerjakan, itu datang seketika ini menyerbu kamu gitu. Ya sebenarnya bisa jadi dikatakan ini bisa jadi keberuntungan gitu ya kan, tapi bisa juga ini seperti masalah gitu kan. Aduh gimana ini, bisa nggak aku kerjakan semuanya kan gitu ya. Ada juga nih beberapa di antara kamu ingin travel, melakukan perjalanan dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat ini tiba-tiba semuanya menumpuk menyerbu kamu nih, segala aktivitas, dokumen ya, pekerjaan, proyek, tawaran, boom gitu. Kamu jadi pusing, bingung gitu, dan keputusan atau tindakan harus diselesaikan atau diberikan pada waktu tertentu, pada waktu itu juga gitu ya. Ada juga nih beberapa di antara kamu dalam waktu dekat ini akan melakukan travel business ya, bakalan melakukan perjalanan keluar kota atau keluar negeri ya. Ya, ini di satu sisi saya ngelihat ya, kamu ngerasa bahwa bisa jadi ini beberapa di antara kamu ya tidak terlalu ngerasa bahagia dengan pekerjaan yang banyak ini ya. Tapi kalau saya ngelihat ini dampak atau pengaruh pengalaman kamu di bidang-bidang yang lain, bisa jadi dengan hubungan kamu dengan seseorang ya. Hubungan kamu dengan seseorang atau mental yang terganggu atau pikiran yang terganggu dari bidang-bidang yang lain ya, ini berefek terhadap situasi emosional kamu ya, dan berefek terhadap tugas-tugas yang harus kamu lakukan dalam waktu dekat ini ya. Kalau kamu nggak segera melepaskan diri kamu dari pikiran-pikiran yang tidak baik atau dari pengalaman-pengalaman yang kurang baik, ini bisa ngeganggu konsentrasi kamu di dalam mengerjakan banyaknya pekerjaan di sini nih, banyaknya urusan-urusan yang akan kamu temui ya. Ini adalah saatnya bagi kamu untuk belajar meninggalkan hal-hal yang menyakitkan ya, belajar membuka lembaran baru, belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah ada, supaya ketika kamu dihadapkan pada project atau pekerjaan yang baru ya, atau suatu hubungan dengan seseorang yang baru, ini bisa kamu pure, kamu kerjakan itu pure dari hati dan pikiran kamu, nggak ada pikiran-pikiran lain, energi-energi lain yang ganggu pikiran dan hati kamu gitu ya. Jadi apapun yang kamu kerjakan, kalau dengan hati yang pure, pikiran yang pure, ini semua akan menghasilkan ya. Dan tadinya kamu ngerasa bahwa aduh bisa nggak aku kerjakan ini semua ya, bisa ya, kalau hati dan pikiran kamu pure gitu. Oke, intinya untuk kartu ini adalah positif sebenarnya sih ya, walaupun ada semacam energi yang harus ekstra kamu keluarkan gitu ya, ada exhausted gitu di satu sisi gitu ya. Saya ngelihat ini lebih 80% yes ya, 20% no. Harus bisa ini serta merta kamu ngebalance energi ya, makan makanan yang sehat supaya lebih power ya di dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Dan
Ya, itu aja sih untuk file yang ketiga ini. Ya, demikian untuk Scorpio, Cancer, sorry. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat ya untuk kalian dan semoga berbahagia. Goodbye.